Yang kemungkinan apakah kita tetap lanjutkan atau kita akan revisi sesuai kebutuhan daerah. Tadi yang seperti diskusi yang berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan, yaitu Murliadi TV atau MTP. Hari ini Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Kita berada di UPTD BLK Kabupaten Merangin. InsyaAllah sekarang kita melaksanakan liputan terkait dengan pembukaan latihan kerja di BLK Kabupaten Merangin. Sejogjanya, pembukaan ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Merangin, yaitu Haji Masuri SPD MM. Tapi karena beliau pada jam yang sama menghadiri acara yang sangat penting, maka acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin, yaitu Bapak Ibrahim SIP MSI. Berikut mari kita saksikan bersama rangkaian acara tersebut. Jadi silakan ajukan revisi kepada BLK Padang. Sementara revitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan instruktur pelatih dan metode pelatihan yang digunakan. Jadi kembali lagi kita harus melakukan konsultasi dan koordinasi yang intens dengan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk mendapatkan porsi pelatihan instruktur. Studi di wilayah Kabupaten Merangin tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Karena itu, menurut hemat kami, ini harus kita sama-sama perjuangkan. Kalau tidak dimaksimalkan, optimalkan saja. Dengan cara itu tadi, beri dia tugas lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Kalau BKPSDMD ada program manusia daerah, pengembangan manusia daerah, SDMD, sumber daya manusia daerah, kan? Kasih BLK pekerjaan, biar dilatih di sini. Seiring dengan itu juga, seperti yang diinstruksikan oleh Bupati Merangin Bapak Haji Masuri SPD MM, yang dikenal dengan gercep, gerakan cepat di dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Merangin. Maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bapak Ibrahim SIP MSI memberdayakan Balai Latihan Kerja Kabupaten Merangin sebagai wadah untuk melatih, mendidik dan meningkatkan pengetahuan bagi para pencari kerja agar mereka lebih terampil, tangguh, dan siap pakai di kemudian hari. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim SIP MSI selaku Kepala Dinas DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin. Berikut ini. Pak Kadis ngomong sedikit terkait dengan pembukaan pelatihan ini. bahwa kegiatan yang baru saja kita selenggarakan adalah awal dari semua kegiatan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi atau vokasi yang akan kita laksanakan dalam tahun 2022 ini, yang bersumber dari dana APBN DIPA BLK Padang. Jadi ada total 17 paket pelatihan yang hari ini baru siap kita gelar itu satu paket, yaitu pelatihan asisten pakaian atau biasa itu menjahit. Nah, masih ada
3 jenis lainnya, ada servis sepeda motor, terus operator komputer sama ngelas. Masih ada 3 jenis yang kemungkinan apakah kita tetap lanjutkan atau kita akan revisi sesuai kebutuhan daerah. Tadi yang seperti diskusi yang berkembang, kemungkinan dari OPD pariwisata, Perindak atau Kominfo yang kita minta itu misalnya kita butuh pelatihan tentang barista. Kemungkinan kita akan usulkan ke Padang, kita geser itu kegiatan itu. Jadi sekarang khusus pelatihan jahit ya, yang lain belum ya? Belum, nyusul setelah ini jenis-jenis paketnya. Itu tadi barusan kita dengar penjelasan dari Bapak Ibrahim SIP MSI selaku Kepala Dinas DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin. Berikut mari kita dengarkan penjelasan atau wawancara saya dengan Bapak Kepala BLK atau UPTD BLK Kabupaten Merangin, yaitu Bapak M. Sani SE. Terkait dengan pelatihan yang dibuka pada hari ini di BLK oleh Bapak PLT Kadis DPM PTSP TK Kabupaten Merangin, kami mengharapkan tanggapan dari Bapak Kepala BLK Kabupaten Merangin. Silakan Pak. Baik, sebelum kita mulai, dulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PTSP telah mensupport kami dalam hal ini dalam melaksanakan tentang pelatihan vokasi pada produktivitas pada tahun anggaran 2022 yang untuk tahun ini. Mungkin untuk pelaksanaan untuk anggaran tahun 2022 ini itu lebih dan kurang 17 paket. Insya Allah rencana kami menyesuaikan dengan potensi daerah. Insya Allah kami akan mengajukan revisi sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami hanya untuk pembukaan awal itu hanya 1 paket itu dengan subkebutuhan asisten pemakaian dalam arti itu menjahit itu awal. Mungkin insya Allah untuk yang lain insya Allah kami menyesuaikan apa yang disampaikan tadi, mengajukan revisi menyesuaikan dengan kebutuhan daerah termasuk juga tenaga pengajar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, terkait dengan anggaran apakah minta tambah Pak? Kalau untuk masalah anggaran mungkin mengingat kondisi saat sekarang lagi COVID-19 mungkin kita coba dulu yang ini. Mungkin apakah dapat kita realisasi 100%, apakah tidak nanti kita cek lagi di lapangan, kondisi di lapangan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, itu tadi hasil bincang-bincang saya dengan Bapak M. Sani SE selaku Kepala UPTD BLK Kabupaten Merangin. Berikut perlu juga kita meminta tanggapan dari peserta pelatihan, yaitu Bapak Iwan Solihin. Silakan Pak. Kalau boleh, kenalkan nama dulu siapa? Nama saya Iwan Solihin, Pak. Iwan Solihin. Ya, dari Pemenang Selatan. Dari Pemenang Selatan. Kira-kira apa motivasinya maka tertarik untuk ikut pelatihan di Balai Kerja di Kabupaten Merangin ini? Baik Bapak, kami di sini mengingat banyak remaja putus sekolah yang tidak punya pendidikan skill, jadi kami bersama-sama dengan BLK Kabupaten Merangin untuk sama-sama mengadakan pelatihan menjahit, Pak. Menjahit ya? Iya, Pak. Jadi setelah selesai mengikuti pelatihan ini, rencana mau ikut kerja dengan orang lain, bagaimana itu? Baik, diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta mampu bekerja sendiri di rumah sekurang-kurangnya atau bisa ikut dengan perusahaan yang memerlukan yaitu tenaga ahli di bidangnya. Setelah mengikuti menjahit ini, ada tidak rencana lain untuk mengikuti lagi pelatihan yang ada di sini? Mengingat ini Pak, mengingat calon peserta banyak, mungkin untuk yang ikut tahun sekarang, mungkin 2 tahun kemudian sesuai dengan prosedur yang ada di sini bisa ikut kembali Pak di kelas yang berbeda. Misalnya sekarang tingkat dasar, besok tingkat terampil Pak. Bagaimana perasaan Pak? Senang?
senang sekali Pak, senang bisa bekerja sama di BLK Kabupaten Merangin. Nah, iya, terima kasih Pak Zin ya. Enggak, maksudnya besok jahitnya. Ini jahitnya di mana? Dari Padang? Bu, PK. Langsung dari sana. Oke. Sini. Coba kencing biar nampak coba dulu. Iya, dari sana keluar ya. Ayo kan. Kenal dong Pak. Nah. Tanggo. Jangan. Titipan tak kasat tanggo. Titipan tak kasat. Ada ini emblem itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi safaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, bimbinglah kami dalam bekerja, bimbinglah kami dalam berbuat, bimbinglah kami dalam setiap kehidupan. Jadikanlah pelatihan berbasis kompetensi ini sebagai bentuk pengabdian kami, sebagai kerja nyata kami dalam membentuk pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jadikan juga pelatihan ini sebagai amal jariah bagi kami dan sebagai bekal kami di kemudian hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami jalan kemudahan agar kami dan seluruh jajaran di BLK Kabupaten Merangin dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peserta pelatihan, agar ke depan generasi-generasi yang kuat, mandiri, kompeten, dan dapat bersaing, dihargai karena kemampuan dan disegani karena keahlian. Untuk diketahui, pada acara pembukaan pelatihan di BLK pada hari ini yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin, Bapak Ibrahim SIP MSI. Pada kesempatan ini juga hadir dari OPD lain di dalam Kabupaten Merangin, yaitu seperti dari Perindak, dari Kominfo, dari Bapeda, kemudian juga dari Satpol PP, dan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin juga hadir pada kesempatan ini. Bapak Sekretaris DPM PTSP TK Kabupaten Merangin, yaitu Bapak Herman SIP. Kemudian Kepala Bidang Penanaman Modal, yaitu Bapak Haji Hermanto.
Juga hadir Kepala Bidang Ketenagakerjaan Bapak Rusli SPD MM, Kepala Bidang Perizinan Bapak Mardial SPD MM, dan para kasih, para kasubag juga ikut hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.